بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة، وعلى آله الأنجم الزاهرة، وعلى أصحابه ذوي المناقب الفاخرة. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang kita harapkan semoga diberkahi dan diridhai oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka sampai saat ini Allah masih terus berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita menghirup udara kehidupan dalam keadaan sehat afiat, dan khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Selawat serta salam marilah senantiasa kita baca untuk kita haturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berharap kepada Allah semoga dengan senandung salawat yang kita baca dan kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan golongkan kita kelak di hari kiamat masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa saat ini kita telah memasuki bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu adalah salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dalam istilah agama disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, yang keberadaannya Ashhurul Hurum ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, itu ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan ashhurul hurum, artinya bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang syarat dengan nilai-nilai keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kapan Allah tentukan dalam setahun itu ada 12 bulan? Allah jelaskan, yauma khalaqas samawati wal ard. Tatkala Allah ciptakan petala langit dan bumi, tatkala Allah ciptakan ufuk barat dan timur, dan tatkala Allah ciptakan tata surya, maka Allah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi dalam setahun ada 12 bulan itu bukan hasil temuan manusia, tapi ketentuannya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tentukan juga dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Yang dimaksud dengan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Khususnya bulan Rajab itu telah disinggung keberadaannya oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, Rajab syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Adalah Rajab itu bulannya Allah. Mengapa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengkait-kaitkan bulan Rajab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan Rajab bulannya Allah? Bukankah alam semesta ini, petala langit dan bumi beserta seluruh isinya, dan seluruh isi alam semesta ini adalah milik Allah dan akan berpulang kepada Allah? Bahwa sepanjang tahun, hari-hari di sepanjang tahun itu adalah milik Allah, dan sepanjang bulan-bulan di sepanjang tahun juga adalah milik Allah. Namun kenapa secara khusus Rasul istilahkan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah, yang dimaksud dengan Rajab syahrullah itu artinya Rajab syahru rahmatillah, bahwa bulan Rajab itu bulan kerahmatan Allah. Artinya, kalau di luar bulan Rajab Allah menurunkan rahmatnya, tapi rahmat Allah yang Allah turunkan kepada umat manusia itu bagaikan hujan yang hanya turun rintik-rintik saja, seperti hujan gerimis. Sementara rahmat Allah yang Allah turunkan di bulan Rajab ini seperti yang hujan yang turun dengan begitu lebatnya. Oleh karenanya, para ulama mengatakan di antara 17 nama yang disandang oleh bulan Rajab, salah satunya bulan Rajab itu disebut dengan Syahrullahil Asab. Artinya kalau selama ini Allah itu hanya menurunkan rahmatnya, tapi kalau di bulan Rajab ini benar-benar Allah menumpahkan rahmatnya kepada umat Muhammad SAW. Maka itu artinya apa? Artinya inilah kesempatan bagi kita umat Muhammad SAW. Jika selama ini kita sempat berpikir atau sempat terlintas di pikiran kita betapa jauhnya rahmat Allah dari kehidupan kita, itu terbukti dengan begitu banyak kita memohon, meminta, mengharap,
tapi apa yang kita harapkan tak kunjung juga kesampaian. Apa yang kita pohonkan dan yang kita minta juga tak kunjung kita dapatkan, sehingga sempat terlintas di benak kita betapa jauhnya rahmat Allah dari diri kita. Betapa rahmat Allah itu sesuatu yang sangat sulit untuk digapai dan dicapai. Nah, kalau itu yang terjadi, maka seiring dengan datangnya bulan Rajab ini, inilah kesempatan untuk kita untuk meraih rahmat Allah, untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, untuk membasahi pelataran kehidupan kita ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ternyata ada begitu banyak hikmah yang terpendam dari nama yang disandang oleh bulan Rajab. Maka seakan bulan Rajab datang menghampiri kita, wahai umat Muhammad, aku telah datang kepada kalian, namaku Rajab. Namaku terdiri dari 3 huruf. Itu kalau menurut teks Arabnya, teks aslinya, Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra itu bukan sembarang Ra, tapi Ra itu merupakan kependekan dari kata rahmatullah, yang artinya rahmatnya Allah. Jim itu bukan sembarang jim, tapi jim itu merupakan kependekan dari kata-kata jarimatul abdi, yang artinya dosa dan kesalahan manusia. Ba, huruf yang terakhir dari Rajab, bukan sembarang ba, tapi ba itu kependekan dari kata birrullah, yang artinya kebaikan Allah. Maka bulan Rajab seakan-akan datang menghampiri kita, menyapa kita dan berkata, wahai umat Muhammad, aku telah datang kepada kalian, namaku Rajab, terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Yang Ra itu kependekan dari kata rahmatullah, Jim jarimatul abdi, kesalahan hamba dan dosa hamba, sementara Ba yang artinya birrullah, kebaikan Allah. Maka ketahuilah wahai umat Muhammad bahwa dosa kalian telah dihimpit di antara rahmat dan kebaikan Allah. Dan manakala kalian pandai-pandai memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diriku, maka tidaklah aku berlalu dari diri kalian kecuali dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kalian akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat Allah panjangkan umur kita, saat Allah sehatkan tubuh kita, hingga kita tahun ini dipertemukan kembali dengan bulan agung ini. Itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi tujuan dan maksud daripada itu semua adalah agar kita punya kesempatan untuk meraih maghfirah Allah, agar kita punya kesempatan untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati. Oleh karena itulah kita dipertemukan dengan bulan Rajab, dan ini semua karena kasihnya Allah kepada kita, karena sayangnya Allah kepada kita, karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita dipertemukan dengan bulan agung ini.
Maka di antara manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari kebesaran bulan Rajab adalah sebuah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bertutur sabda. Apa sabda Rasul itu? Sabda Rasul itu berbunyi, man shoma thalathata ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati amin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, barang siapa yang berpuasa 3 hari, berpuasa 3 hari, nggak banyak-banyak. Kalau nggak 3 hari, telung dino, ya, telung dino. Kalau nggak ngerti bahasa 3 hari, telung dino, ya. Dari bulan haram. Bulan haram itu tadi yang sudah saya katakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, termasuk bulan Rajab. Barang siapa yang berpuasa 3 hari dari bulan haram yang terdiri dari 4 bulan itu, puasanya terdiri dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Apa yang akan terjadi, manfaat semacam apa yang akan kita peroleh manakala kita hanya berpuasa 3 hari saja, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Rasul bersabda, kataballahu lahu, Allah akan tetapkan baginya nilai ibadah seperti orang yang beribadah kepada Allah selama kurun waktu 700 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita nggak mungkin beribadah kepada Allah 700 tahun. Iya, duduk setengah jam saja sudah pijat-pijat ibu. Iya, asam urat, encok, ya. Nggak mungkin, karena keterbatasan umur kita yang 60 tahun, 70 tahun dan selesai. Tetapi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraup nilai pahala yang luar biasa nilainya melalui kebaikan dan kemuliaan bulan Rajab. Maka untuk maksud seperti itulah Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab. Alhamdulillah. Orang hidup sekali di dunia ini harus cerdas, ibu-ibu. Ya, kecerdasan itu bukan melalui sekolah-sekolah formal itu ya, yang sampai S1, S2, S3 enggak. Tapi melalui forum-forum seperti ini, asal ibu mau pasang telinga, pasang hati, pasang pikiran, insya Allah jadi orang cerdas. Ya. Tapi kalau ini pengajian, sana pengajian sendiri, ya sampai tua ya bodoh, tetap bodoh. Iya. Jadi menjadi manusia muslimah itu harus menjadi manusia yang cerdas. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita melalui kebaikan bulan Rajab untuk dapat kiranya kita membukukan, meraih sebuah prestasi. Apa itu? Melalui keagungan bulan Rajab kita diberikan kesempatan untuk menghimpun nilai pahala sebanyak 700 tahun. Bayangkan saja kalau di dalam bulan Rajab ini ada 4 Kamis, ada 4 Jumat, ada 4 Sabtu. Kalau dikumulatifkan di jumlah 2800 tahun.
Iya, Anda boleh umur 50 tahun dan selesai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Iya. Tapi kalau mengingat beras terus naik, saya cukup. Iya. Iya. Tetapi deposito amal kebaikan ibu seperti orang yang berusia ribuan tahun. Alhamdulillah. Jadi untuk seperti dan tujuan seperti itulah Allah panjangkan umur kita hingga tahun ini kita bertemu dengan bulan Rajab. Faham ibu-ibu ya? Itu yang pertama. Kebaikan yang pertama yang dapat kita peroleh, yaitu berpuasa 3. Jangan didengar saja, diamalkan nanti. Iya, minggu depan itu diamalkan. Ojo di rumah loto. Iya, agama itu bukan wacana. Ya kalau baca Quran, mari tutup, selesai. Iya, tapi kalau agama itu didengar, diserap, diamalkan, baru terlihat manfaatnya. Iya, jadi manusia barokah atau tidak itu dari situ. Setiap ilmu yang kita dengar, kita jabarkan, kita amalkan. Ojo jari ini Habib, jari ini tok, bukan. Jari ini lalu dilakoni, ibu. Faham ya? Ada manfaatnya, keberkahannya nanti kelihatan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang telah dikutip oleh Syekh Al-Imam Abdul Hamid Quddus. Abdul Hamid Quddus itu seorang ulama besar yang moyangnya itu aslinya orang Indonesia dari Kudus, Jawa Tengah. Ya. Tapi kemudian sang cucu ini atau sang anak ini menjadi ulama besar di kota Makkah. Salah satu pengajar di Masjidil Haram. Ya. Pengarang kitab Kanzun Najah Wasurur. Namanya Syekh Al-Imam Abdul Hamid Quddus. Ya, supaya Jawa tidak hilang, ya namanya pakai tambahi bawah-bawahnya. Asalnya dari kota Kudus. Nah, beliau mengutip sebuah athar. Ya, dikatakan qala Wahab ibnu Munabbih. Wahab ibnu Munabbih itu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ada pula yang mengatakan dari kalangan sahabat. Kata beliau, qara'tu fil kutubis samawiyatis sabiqah. Aku telah membaca di dalam kitab-kitab samawi terdahulu. Di sana tertera, barang siapa yang membaca selama bulan Rajab. Apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kalimat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca sebanyak, tidak banyak-banyak, 70 kali saja. Setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Susah, berat. Kalau dilakoni kurang lebih 10 menit selesai, bahkan kurang daripada itu. Cukup ringan, cukup enteng, tidak berat, tidak perlu pakai bondo, ya, cuma bondo, ya. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang kita peroleh? Kata beliau, niscaya kulit tubuhnya ini tidak akan pernah disentuh oleh neraka jahanam. Luar biasa umat Muhammad SAW mendapatkan kesempatan untuk meraih sebuah kesempatan berupa sebuah jaminan bahwa tubuhnya ini, batang tubuhnya ini tidak pernah berurusan dengan api neraka Allah. Siapa yang dapat menjamin kita?
Tidak ada. Kecuali apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tadi itu. Dan kita punya kesempatan untuk itu, untuk memprotek diri kita, melindungi diri kita, meraih satu jaminan, satu garansi, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa melalui kebaikan bulan Rajab kita akan dilindungi dari segala bentuk ancaman api neraka Allah. Allahumma amin. Ya, jadi kita bisa manfaatkan dua hal. Yang pertama, mendepositokan nilai kebaikan yang luar biasa. Ya, yang pastinya itu akan membuat apa itu? Timbangan amal kebaikan kita menjadi mantap. Ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Yang kedua, kita akan meraih satu jaminan untuk diselamatkan dari segala bentuk ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama bulan Rajab ini, mari kita amalkan dua amalan tadi. Ya. Selain itu, apa kebaikan yang lain dari 4 bulan yang mulia itu? Kenapa dikatakan Ashhurul Hurum? Karena nilai amal ibadah kita yang akan Allah lipat gandakan. Kalau kita berbuat amal kebaikan di luar 4 bulan yang mulia itu, maka sebuah amal kebaikan itu akan diganjar dengan 10 pahala. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Sebuah kebaikan akan diganjar dengan 10 pahala. Namun tidak demikian halnya dengan amal kebaikan apapun itu sifatnya, apapun itu bentuknya, maka Allah akan lipat gandakan hingga mencapai 70 kali kelipatan, ila sab'ina dhi'fin. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, satu huruf diganjar 10, ya, maka di dalam bulan Rajab ini Allah tingkatkan hingga mencapai 70 kali lipat. 70 kali Allah akan tingkatkan lagi sampai mencapai 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin. Jadi tatkala Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, itu artinya apa? Wahai umat Muhammad, umur kalian terbatas, 60-70 tahun selesai, tapi ada kesempatan bagi kalian untuk memaksimalkan nilai umur kalian itu. Jadi secara fisik bolehlah seorang umat Muhammad SAW 60 tahun tutup usia, ya, tapi depositonya dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang umurnya ribuan tahun itu tidak kalah, bahkan masih lebih unggul. Dan itulah memang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan 4 bulan itu di tengah-tengah kehidupan umat Muhammad, karena Allah telah mendaulat umat ini sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Tetapi untuk mencapai target Allah itu berat untuk kita. Kenapa? Karena pada diri kita begitu banyak sisi-sisi kelemahan. Di antaranya apa? Faktor usia. Ternyata kita ini umat dengan jatah umur yang paling pendek, yang paling singkat. Akan tetapi karena Allah telah targetkan kita sebagai umat yang terbaik, maka bagaimana caranya agar umat ini bisa menggapai targetnya, bisa mencapai target yang Allah targetkan tadi itu? Maka Allah diantaranya Allah hadirkan 4 bulan yang mulia tadi itu, ya, dimana kalau kita bertemu dengan bulan Rajab, sholat kita itu
mencapai 700 kali kelipatan. Zikir kita, sholawat kita tadi yang kita baca tadi itu dilipat gandakan sampai mencapai 700 kali kelipatan. Tapi ingat juga demikian dengan dosa dan kesalahan kita, maksiat kita. Ya, oleh karena itu ya, stop untuk tidak ngerasani orang. Ya, stop untuk tidak lirak-lirik. Ya, stop untuk tidak bermaksiat dengan lisan. Ya, kenapa? Kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri di bulan-bulan yang mulia itu. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa, dosa kita itu pun akan menghadirkan pelipat gandaan sanksi dosa. Sebagaimana apa itu pahala akan dilipat gandakan, demikian pula sanksi dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu stop ya untuk ngerasani orang. Ya, mudah-mudahan setelah Rajab wis kulino gak ngerasani orang ya. Maka seterusnya ya. Itu harapan kita. Allahumma amin ya. Ya, karena kelemahan ibu-ibu itu hanya di situ saja. Ya. Jadi mestinya setiap hari itu apa itu siap lombok letek gitu ya. Begitu ngerasanya langsung apa namanya ngemut lombok letek ya. Begitu. Ini lombok aja pedes ya, apalagi api neraka ya. Jadi salahnya apa begitu ya, apa tonggo sebelah langsung gini kan ya. Insyaallah kapok ya. Ya, seperti itu. Jadi mari di sisa umur kita ini yang nggak tahu berapa lama lagi ya Ibu, ya kita mengharapkan Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan umur kita ya. Maka mari kita isi sisa umur kita ini dengan hal-hal yang positif ya. Tatkala kita bertemu dengan bulan-bulan yang ini, kita berhusnudzon kepada Allah. Ini karena cintanya Allah kepada kita. Allah ingin memuliakan diri kita, maka kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Maka jangan kita sia-siakan untuk puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, setelah selepas sholat maghrib, iya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan Allah akan merahmati kita. Ya, dengan demikian Allah akan mengampuni segala dosa kita dan Allah akan menerima taubat kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi manusia yang paling bahagia, manusia yang paling sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat. Faham Ibu ya? Ya, jadi pesan saya singkat saja, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada. Aji mumpung, tapi aji mumpung untuk hal-hal yang positif ya. Mumpung kita dipertemukan dengan bulan Rajab, mari kita manfaatkan kebaikan bulan Rajab semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sebaik mungkin ya. Yang paling mudah kita lakukan adalah Kamis depan kita mulai puasa ya. Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau itu kita lakukan, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kesempatan untukku untuk berpuasa sunnah. Maka telah terekod ya, apa itu, telah tercatat ya, nilai pahala yang luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan aku menjadi orang-orang yang Kau rahmati ya. Begitu selesai sholat, Rabbighfirli warhamni, lupa maghrib, subuhnya jangan sampai lupa ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang paling bahagia dunia maupun akhirat. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada yang tidak jelas? Semuanya jelas? Luar biasa, saya kagum. Ya, dengan ibu-ibu genengan ini kagum. Ya. Ibu-ibu ini kalau diberikan kesempatan untuk sekolah gitu, S3 semua. Ya. S3 ya, di atasnya lagi S lilin ya.
Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sujud ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dunia wa dunia wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya insyaallah di hari-hari ke depan akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat dan bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil fatihah.